Al-Quran menuntun orang dari kegelapan menuju cahaya, ya, dari kesesatan menuju petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahrul Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat Bina Imani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita tidak terasa sudah mendekati pertengahan bulan Ramadan, ya. Di dalam bulan Ramadan ini kita ketahui bersama bahwa ada satu malam diturunkannya Al-Qur'an, dan Allah berfirman dalam surah Al-Qadar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ini surah Al-Qadar ini berkaitan dengan Al-Qur'an. Allah turunkan di malam Qadar. Malam Qadar itu adanya di bulan Ramadan. Dan tentu kita bertanya-tanya, gitu ya. Apakah benar Al-Quran itu turun di bulan Ramadan? Di tanggal berapa? Ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan. Ada yang mengatakan di malam Lailatul Qadar, gitu ya. Nah, tentu kita tidak dalam posisi untuk berikhtilaf di dalam hal ini. Tapi yang jelas bahwa di Al-Quran dikatakan, di Al-Quran dinyatakan, di Al-Quran dijelaskan, ya, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ini ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa ada atau mungkin nanti ada yang terbesit pertanyaan. Oh, Al-Quran itu bukannya diturunkan kepada Nabi secara berangsur-angsur, gitu ya. Lalu kenapa diturunkan di malam Lailatul Qadar? Nah, ini barangkali perlu kita memahami dalam konteks bahasa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ada kalanya Allah menggunakan kalimat anzala, ya. Ada kalanya Allah menggunakan kalimat nazzala. Nah, ini barangkali yang perlu kita perhatikan. Ada al-inzal, ya. Ada al-inzal. Al-inzal itu maknanya turun secara tiba-tiba sekaligus. Nah, inilah barangkali kita bisa pahami, oh, ada dua. Yang dimaksud dengan turun pada sekaligus pada malam itu adalah turunnya Al-Quran secara tiba-tiba dari Lauh Mahfuz yang terpelihara, kitab suci yang terpelihara ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar, ya. Tidak ada malamnya, ya, karena Lailah itu adalah malam. Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar, malam Qadar itulah Al-Qur'an diturunkan secara keseluruhan, gitu ya. Sebagaimana tadi sudah disebutkan ayatnya. Nah, makanya Allah membuat atau memilih kata-katanya dengan kata anzala, ya. Inna anzalna, ya. Itu menggunakan anzala. Tapi kalau di ayat yang lain ada nazzala alaikal kitab. Nazzala berarti turunnya secara bertahap. Ya, tanzil, ya. Ada kalimat tanzil, ya. Itu dari kata nazzala, ya, tanzil. Nah, kata nazala ini menurunkan turun Al-Quran secara bertahap, gitu ya. Yang kita ketahui secara bertahap ini selama 23 tahun, ya, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah, gitu ya. Nah, ini. Nah, lalu apa sesungguhnya yang dimaksud dengan nuzulul Quran, gitu ya. Jadi turunnya Al-Quran
yang bertahap selama 23 tahun kurang lebih gitu ya kepada kita ya. Jadi banyak sekali yang harus kita pahami dari nuzul Quran ini gitu ya. Kita mesti lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Kenapa? Sebab ya, dengan setiap tahun, setiap Ramadan orang-orang berada di masjid, menyimak ceramah-ceramah, ya, memperingati nuzulul Quran, malam nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. Dan itu ya bukan tidak boleh ya, silakan. Tetapi jangan sampai kita sebatas pada perayaan, sebatas pada seremonial, sebatas pada formalitas saja. Oh, kumpul saja, hanya hari itu saja. Dekat dengan Al-Quran, khataman Quran, ya, semuanya pada pegang Quran, membaca, dibagi satu juz gitu ya. Ya, itu bagus, alhamdulillah. Tetapi sesungguhnya bagaimana sikap kita setelahnya, sikap kita terhadap Al-Quran, ya. Mengapa mesti kita perhatikan? Sebab Al-Quran ini merupakan petunjuk dan pedoman hidup. Hudal linnas, hudal lil muttaqin, ya. Zalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin. Jadi itulah Al-Quran, kitab Al-Quran yang Allah turunkan sebagai apa? Petunjuk bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ini ada relevansi antara saum, ujungnya bertakwa. Kalau ingin bertakwa, maka jadikan Al-Quran sebagai pegangan, sebagai pedoman, sebagai petunjuk hidup kita semuanya. Kemudian yang kedua, Al-Quran menuntun orang dari kegelapan menuju cahaya, ya, dari kesesatan menuju petunjuk, gitu ya. Ya, oleh karena itu kenapa dulu disebut zaman jahiliyah? Karena jauh dari Al-Quran, mereka jauh dari agama, gitu kan. Makanya Rasul datang untuk membawa manusia dari kegelapan menuju pada cahaya, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, ya, sebagai sarana pintu hidayah. Mungkin kita dengar kisahnya Umar bin Khattab, ya. Ketika beliau memusuhi umat Islam pada saat itu, ya, kemudian ada yang mengatakan, jangan larang-larang orang lain, coba lihat adikmu sendiri, gitu ya. Ya, ternyata ketika pulang ke rumah adiknya, dia ketuk pintunya, ya, dia kaget, gitu ya. Ternyata melihat dan mendengar sayup-sayup dari luar adiknya bersama suaminya sedang membaca Al-Quran, ya. Kemudian dia temukan lembaran-lembaran yang kebetulan pada saat itu adalah surah Toha ma anzalna al-Qur'ana litashqa, ya. Tidaklah Al-Quran itu diturunkan untuk membuat menderita, membuat sengsara. Terus Umar baca, gitu ya, sampai tersentuh hatinya dan ingin bertemu dengan Rasulullah SAW, dan pada saat itu setelah bertemu beliau masuk Islam. Dan ini pun tentu berkat doa Rasulullah yang menginginkan salah satu dari Umar itu, apakah Umar bin Khattab atau Umar yang terkenal dengan Abu Jahal, gitu ya, itu menjadi masuk Islam. Ya. Nah, lalu apa yang mesti kita lakukan? Ya, apa yang mesti kita lakukan terhadap Al-Quran, gitu ya, supaya kita ini bisa dekat, bisa membersamai Al-Quran setiap saat. Al-Quran itu menjadi kawan kita, Al-Quran itu menjadi terus teman kita, gitu ya, dimanapun kita berada, ya, kecuali tempat-tempat yang terlarang, di WC dan seterusnya, kita membawa Al-Quran, kita baca, gitu ya. Bagaimana orang-orang di angkot, gitu ya, sebagaimana umat lain juga membawa kitab sucinya ditenteng dengan bangga, kita pun harus bangga, gitu ya. Kita bawa, kita baca di bis, ada yang baca juga di tempat-tempat halte, ya, di tempat-tempat koridor masjid, mahasiswa di tempat-tempat untuk belajar, gitu ya, termasuk di kantin-kantin dan seterusnya. Mereka sangat semangat untuk membaca Al-Quran, ya. Jadi hal yang harus kita lakukan ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, yang pertama adalah kita membacanya, ya.
Tentu ya banyak ya keterangan-keterangan yang mengharuskan kita membaca dengan tartil dengan benar. Warattilil Qur'ana tartila. Ya, maka pelajarilah hukum-hukum bacaannya. Pelajarilah tajwid, makharijul huruf, sifatul huruf ya, sehingga kita betul-betul telah menunaikan hak-hak bacaan, hak-hak huruf-huruf Al-Qur'an. Karena pahalanya satu huruf adalah 10 kebaikan ya. Baik, yang kedua menghafalkannya ya. Yang ketiga kita memahami ya. Yang keempat kita mengamalkan, dan yang terakhir adalah mendakwahkan Al-Quran. Sekali sahabat-sahabat iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jangan melupakan Al-Quran karena kita harus diisi dengan Al-Quran. Oleh karena itu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan, memberikan hidayahnya agar kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, terutama di bulan yang mulai ini sebagai syahrul Quran yang pahalanya dilipat gandakan. Satu huruf menjadi 10 kebaikan, tentu di Ramadan ini akan lebih banyak lagi pahala yang Allah berikan. Demikian, semoga ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.